Dari itu saya sebagai penjual klepon merasa terpanggil ya. Jatuh satu, merasa terpanggil untuk membela apa? Membela klepon. Ya, makanan ini sangat lezat sekali ya, kue ini sangat lezat sekali. Jadi di tengahnya itu ada gulanya. Jadi kalau dimakan ya, gulanya itu meledak di mulut, das ya. Tapi sayangnya hari ini atau akhir-akhir ini kue ini terfitnah ya. Kue ini terzalimi. Maka dari itu saya sebagai penjual klepon merasa terpanggil ya. Jatuh satu, merasa terpanggil untuk membela apa? Membela klepon dari kezaliman. Oke, akan kita bela. Gila, semangat saya ini terpanggil ya. Pas benar dengan klepon. Jadi teman-teman sekalian, beredar viral di media sosial ada meme yang tulisannya kurang lebih begini: kue klepon tidak islami, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan yang islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Nah, begitu kira-kira ya. Saya ternyata meme itu hoax. Jadi dibikin untuk menyudutkan golongan tertentu. Dalam hal ini ya, siapa yang tersudutkan? Ya Islam. Kenapa Islam? Ya itu pakai istilah-istilah Islami. Terus namanya juga ini pakai nama Islami, Abu Ikhwan Aziz kalau tidak keliru ya. Nah, jadi bawa Islam sehingga Islam tersudutkan, guys. Mana ini itu dibikin ya sengaja untuk membuat gaduh, sengaja untuk mengadu domba. Untuk apa? Ya, untuk mengalihkan isu-isu besar. Kayak apa? Ya kayak RUU haluan ideologi Pancasila misalnya, atau kasus korupsi, atau kemudian penanganan buruknya terkait COVID-19. Ini terhempas ya isu itu gara-gara apa? Klepon. Nah, terus siapa yang bikin? Ya tentu mereka yang para buser-buser bayaran ya, buser-buser bayaran ya, yang mereka ya menggadaikan harga diri mereka. Mereka menggunakan cara-cara yang ya licik ya untuk memberi makan keluarga mereka ya. Nauzubillahi min dzalik. Iya guys, dalam Islam itu ada dua hal yang menjadi objek hukum. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah benda, perbuatan afal atau benda asya ya. Jadi terkait perbuatan itu kita itu terikat dengan hukum syariat, perbuatan itu terikat dengan hukum syariat ya. Jadi kalau terkait perbuatan itu kita kenal dengan ahkamul khamsah, hukum yang 5 itu. Apa itu? Kita sudah paham semua ya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, juga ada mubah kan itu. Jadi ketika hukumnya itu wajib ya dikerjakan, kayak sholat 5 waktu misalnya ya. Kalau haram itu ditinggalkan, misalnya minum khamr atau minum babi ya itu. Kok minum babi? Makan babi. Terkait hukum benda itu hanya ada dua saja, yaitu halal dan haram. Jadi hukum asal benda itu mubah, al-ibahah, mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan gitu. Ada halal dan haram saja. Nah misalnya saja ini kayak babi itu kan benda kan, ada dalil yang mengharamkan. Nah makanya haram makan babi. Nah kalau nasi ya boleh ya, nasi. Kemudian jadi klepon ini masakan Jawa ya. Nah, biasanya warna hijau. Ini dari ketan, ketan apa nih? Tepung ketan. Nah ini dikasih warna hijau, bulat ya, kemudian dimasak ya, di dalamnya itu ada gula. Jadi ini bahannya halal semua guys. Jadi tepung ketan halal enggak? Halal. Kemudian ini ada dibungkus dengan parutan kelapa halal enggak? Halal. Jadi apa kesimpulannya? Ya klepon ya halal lah ya. Coba kita makan bagaimana rasanya sambil duduk ya. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kenyal loh. Ketika dimakan itu apa
meledak di mulut ya. Manisnya luar biasa ya. Nah, lalu apa nih yang tidak islami? Yang tidak islami itu adalah kapitalisme, sosialisme, liberalisme, feminisme, kemudian demokrasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak islami, guys. Contohnya saja nih, saya ambil contoh ya. Demokrasi itu tidak islami. Nah, kenapa tidak islami? Jadi demokrasi itu berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kemudian kratos itu kekuatan atau kekuatan atau kekuasaan. Jadi gampangnya itu kekuasaan ya, itu di tangan rakyat. Nah, jadi manusia itu berdaulat, membuat hukum sendiri, kemudian diterapkan di tengah-tengah manusia. Nah, padahal boleh enggak itu seperti itu? Enggak boleh, karena dalam Islam itu ya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia kemudian menggali hukum, ya ini seorang mujtahid kemudian menggali hukum dan kemudian ini kemudian menjadi hukum syar'i kan gitu. Nah, jadi landasannya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah melahirkan produk hukum. Nah, ini hukum syara' namanya. Nah, kalau itu coba bayangkan manusia bikin dengan akalnya kemudian diterapkan di tengah-tengah manusia. Apa yang terjadi? Demokrasi itu ya menyebabkan kerusakan di mana-mana. Coba kita lihat hasil dari pemimpin demokrasi saat ini, melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup. Ya Allah, korupsinya triliunan. Ketidakadilan hukum. Dulu itu ada berita yang nenek-nenek nyuri singkong atau coklat itu ya, cuma nyuri itu saja sedikit, itu ditahan berapa tahun kan gitu. Tapi yang korupsi itu mana keadilannya? Nggak ada. Kemudian di tengah pandemi ini, di tengah virus COVID-19 ini, malah justru membahas RUU haluan ideologi Pancasila misalnya, dan juga undang-undang yang tidak pro rakyat. Nah, padahal di tengah pandemi, jadi kayak apa ya? Kayak sebuah aji mumpung ya. Umat ini atau rakyat ini lagi kesusahan, lalu masih pun bahas itu. Ya, penanganan COVID kan amburadul nggak jelas. Aduh, pokoknya jelas kan gitu. Hak membuat hukum itu hanya Allah saja, guys. Nah, jadi yang tidak Islamnya apa? Demokrasi ya, terbukti ya. Nah, di mana ya? Di Solo sendiri ya. Demokrasi itu hanya melahirkan keluarga kekuasaan ya. Lewat demokrasi yo. Padahal kasihan ya yang lama itu ya, udah nyalon lama, dia punya potensi, berpengalaman, ditikung, guys. Sakit dong. Ya Allah, kasihan. Ya itu demokrasi dia kayak gitu. Telepon itu halal dan lezat. Promosi sekalian kan. Nah, sedangkan kalau yang tidak Islami adalah apa itu tadi? Kapitalisme, kemudian sosialisme, kemudian ateisme, kemudian feminisme, demokrasi, liberalisme, dan lain sebagainya.